Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak minta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk kembali. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tahu dulu nih, hari ini siapa yang tidak hadir dan kenapa? Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada nggak? Coba lihat, tengok kanan, tengok kiri. Teman kalian yang tidak hadir siapa hari ini? Ada Pak. Siapa? Depan. Zulpan. Zulpan kenapa? Sakit. Terus ada siapa lagi yang tidak hadir? Ada Zakia. Zakia kenapa? Sakit juga. Selanjutnya Mesya. Mesya kenapa ya? Sakit juga. Mari kita doakan kepada teman kita yang sedang sakit hari ini, semoga segera secepatnya disembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kayak ini kurang semangat nih ya. Coba tolong berdiri semuanya. Oke. Bapak punya tepuk semangat. Bapak contohkan terlebih dulu ya. Nanti tepuknya seperti ini. Semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Baik, teman-teman. Sekarang sudah semangat. Sekarang sudah siap untuk belajar. Sebelum Bapak memberikan materi yang baru, yang terupdate pada pertemuan kali ini, Bapak mau bertanya dulu nih. Materi minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama, apakah kalian masih ingat materi tentang apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ingat Pak, Ya, silakan Ugi. coding dan KA. Coding dan KA, betul sekali itu tangan. Coding dan KA. Satu lagi nih. Apa sih itu coding dan KA? Masih ada yang ingat? Pak. Silakan Ci. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, betul sekali, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Berarti buatan siapakah kecerdasan ini? Ayo, silakan, Sir. Manusia. Manusia, betul sekali. Nah, jadi coding dan KA itu adalah kecerdasan buatan. Buatan siapa? Buatan manusia. Dengan apa membuatnya, Pak? Dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah digunakan oleh manusia. Seperti contohnya nih, masih ingat apa enggak aplikasi yang dibuat manusia? Contohnya aplikasi untuk bersosialita. Contohnya aplikasi apa? Ada apa? Ada Facebook. Selanjutnya ada apa lagi? Instagram. Nah, terus ada apa lagi? Twitter.
biasanya perempuan dan ibu-ibu nih. Biasanya aplikasi yang digunakan untuk berbelanja itu aplikasi apa? Shopee. Aplikasi apa lagi? Lazada. Apalagi ada Pak? Tokopedia. Betul semua yang kalian sebutkan. Sebelum Bapak beranjak ke materi hari ini, Bapak akan berikan dulu satu gambar sama kalian yang memang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian lihat ke depan semuanya, teman-teman. Nah, apa kalian tahu tentang game satu ini? Game apa kah ini? Ada yang baru main game ini di ponselnya? Ada. Oke. Bermain itu kalian untuk mencari apa dalam game ini? Rasa apa? Keseruan. Selanjutnya untuk menghibur. Terus bagaimanakah bagaimanakah cara kalian untuk memenangkan dalam game ini? Membutuhkan strategi. Terus apa lagi yang dibutuhkan untuk memenangkan game ini? Kekompakan tim atau kerjasama tim, ya. Kerjasama antara satu orang dengan orang lain ataupun satu orang dengan kelompok. Sehingga tujuannya apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Nah, untuk mendapatkan kemenangan. Nah, jadi ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Bapak akan beritahu, kalian silakan masih fokus terhadap layar yang ada di depan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, teman-teman, ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui 4 prinsip berpikir komputasional. Dan yang terakhir, poin ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita itu di akhir pembelajaran ya akan ada sedikit game ya. Kalian sebagai kan? Baik. Sekarang kita akan melanjutkan ya pada penjelasan materinya. Pertama kita akan mengetahui dulu apa itu berpikir komputasional. Di depan kalian sudah melihat semuanya. Barangkali di antara teman-teman semua yang hadir hari ini ada yang mau membaca? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Berpikir komputasional adalah proses memecahkan masalah dengan menerapkan teknik dan prinsip dari ilmu komputer. Bukan berarti berpikir seperti komputer dan memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan efisien. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi teman-teman, berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis, logis, dan efisien. Logis itu tahu nggak logis? Kalian kan suka bilang nih sama teman-teman kalian, ini nggak logis, ini nggak sistematis, dan ini tidak efisien. Nah, jadi ada tiga kata yang harus kita pahami bersama. Apa sih itu logis? Logis itu berpikir secara nyata, secara real, secara pandangan kita, secara data. Contoh, kalau ada 10 ekor ayam di kandang, mata indera kita semua menyatakan pikiran. Dari mata ke pikiran, ke perasaan kita menyatakan bahwasanya di dalam kandang tersebut ada 10 ekor ayam. Disebut dengan berpikir secara logis, secara nyata, secara basic atau by data yang ada memang terlihat, terasa, dan diketahui. Selanjutnya, sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah berpikir secara tersusun. Apanya Pak yang tersusun? Contoh, kalian mau membuat sebuah atau secangkir minuman teh dingin. Tentunya secara sistematis itu tersusun, rapi. Apa nih yang pertama kali kita lakukan ketika kita membuat secangkir teh dingin? Kira-kira menyiapkan gelas. Selanjutnya menyiapkan sendok, menyiapkan air, menyiapkan esnya atau kopi. Nah, itu berpikir secara sistematis. Nah, nanti juga ada tahap-tahapan membuatnya. Siapkan gelas,
letakkan gula, letakkan teh, kita aduk atau kita masukkan air terlebih dahulu, selanjutnya mengaduk teh tersebut sehingga siap untuk disajikan. Itu dengan berpikir sistematis. Selanjutnya efisien. Apa itu efisien? Jadi efisien itu secara terarah, ya, tidak membaurkan antara tujuan dengan masalah-masalah atau dengan tahapan-tahapan yang kurang penting. Jadi efisien itu tertuju pada tujuan dan mengefisiensikan waktu, atau katanya dalam garis miring memaksimalkan sesuatu yang ada, ya, mengefisiensikan, memaksimalkan keadaan yang ada. Contohnya di kelas nih, kebetulan kita punya satu. Nah, bagaimana supaya dapatnya cepat? Kita mengefisiensikan, carilah sapu yang terdekat di kelas yang sebelah atau di kelas yang lain. Jangan sampai kita beli dulu, contohnya ke pasar terlebih dahulu. Nah, itu kan tidak efisien, memakan banyak waktu. Dan waktu itu disebut dengan efisien. Jadi memaksimalkan sesuatu yang ada dengan semaksimal mungkin. Nah, itu disebut dengan apa itu berpikir komputasional. Selanjutnya, berpikir komputasional itu didukung dengan 4 pilar atau 4 prinsip berpikir komputasional. Kita lihat terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada 4 prinsip kecerdasan artifisial atau berpikir komputasional. Nah, pertama ada dekomposisi. Silakan, ada yang mau membantu untuk membaca apa itu dekomposisi? Silakan untuk berdiri. Oh, silakan. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, betul sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Kita bisa lihat di sini. Ini gambar apa, teman-teman? Nasi goreng. Lihat, memecah data, ya, atau proses atau masalah menjadi bagian yang lebih Kecil. Masalah ini nasi goreng, bahan jadinya adalah nasi Goreng. Ketika kita pecah menjadi komponen-komponen ataupun barang-barang yang dibutuhkan, tentunya akan menciptakan atau menghasilkan beberapa komponen atau komposisi dari bumbu tersebut. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, dari nasi goreng yang alat kita butuhkan untuk membuat nasi goreng itu apa? Ada wajan, terus ada apa lagi? Nah, ada apa? Spatula, pisau, seperti itu. Terus ada bahan-bahan yang kita butuhkan apa nih? Ada bawang merah, bawang putih. Selanjutnya nih ada apa lagi nih? Bahan yang memang kita butuhkan lagi seperti ada apa? Ada nasi, telur, ya, minyak goreng, ataupun sayuran sebagai topping. Nah, itu yang disebut dengan memecah masalah atau memecah komponen menjadi komponen atau bagian-bagian yang lebih kecil, gitu ya. Bisa dipahami apa dekomposisi? Lanjut ya. Terus selanjutnya ada pengenalan pola. Oke, Bapak minta bantuan lagi. Siapa yang mau membaca pengenalan pola? Silakan. Oke, silakan. Pengenalan pola adalah kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola dalam data. Oke, terima kasih. Silakan duduk, kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi pola yang dimaksud dengan pengenalan pola adalah kemampuan kita nih. Kemampuan kita dalam melihat persamaan perbedaan pola dalam data. Contohnya kalau dalam data itu pasti ada yang sama, ya, ada yang sama. Kalau enggak ada data yang memang solusinya sama. Jadi untuk tadi balik lagi ke dasar pengertian berpikir komputasional, yaitu efisiensi. Jadi kalau memang ada data yang double, ya, jadi pengolahan data itu, pengolahan pola itu memolahkan atau mencari data yang sama ada berapa, gitu ya. Contohnya data pasti ada yang double kan. Ketika kita mau merekap absensi atau merekap siapa yang sakit atau yang berapa, ya itu pasti ada polanya. Terus pola alasan dari orang sakit pasti ada yang sama. Ada yang panas, ada yang apa, berarti solusinya juga sama. Oke, selanjutnya kita percepat saja. Ada abstraksi. Siapa yang mau bantu untuk membaca abstraksi? Silakan.
Boleh? Oke, Bapak saja. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah kemampuan memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi contohnya ini buat nasi goreng. Di sana nasi goreng ternyata ada kelapa. Kira-kira kelapa itu relevan nggak dengan nasi goreng? Tidak. Jadi kita fokus saja dengan bahan-bahan alat-alat untuk membuat nasi goreng. Kalau di sana mendapati ada bahannya salah satunya adalah kelapa, berarti itu kita tidak usah fokus atau itu tidak termasuk relevan ke dalam pembuatan nasi goreng. Dan yang terakhir teman-teman, prinsipnya yaitu ada algoritma. Algoritma itu adalah kemampuan membuat tahapan ya demi tahapan penyelesaian masalah tadi yang disebut dengan sistematis. Jadi berurutan atau langkah-langkahnya sesuai. Oke, kasih tepuk. Nah, pertama tadi ada dekomposisi, terus ada pengolahan data, terus ada abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Nah, itu materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, ada pertanyaan nggak terkait penjelasan yang sudah Bapak sampaikan? Ada pertanyaan silakan. Atau cukup jelas? Cukup jelas. Baik, kalau cukup jelas, Bapak langsung membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Nah, baik, Bapak akan bagikan saja. Ya, silakan nanti dikerjakan bersama teman-temannya. Ya, satu kelompok lagi. Silakan Bapak berikan waktu 5 menit. Ya. Lalu kalian perhatikan dulu berban. Ya, kalian lihat dulu. Di situ ada contoh untuk membuat atau mengerjakan. Jadi, nanti kalian akan bermain setelah kalian menjawab, mengarahkan robot sampai finish, mengarahkan, nanti akan kita praktekkan bersama secara berkelompok antara kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Bapak berikan waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Yo, silakan dikerjakan. Ya, bagaimana? Oke. Ya, betul sekali diarahkan ya. Oke. Selesai. Oke, silakan apabila belum memahami dari tugasnya, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak. Ayo, 1 menit lagi untuk pengerjaannya, silakan. Oke, Pak. 1 menit lagi ya, waktu tersisa. Kayak ini biar finish ke sini tuh. Kiri, Pak. Ke kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus kita maju dulu sama kali. Habis itu kita maju di belakang. Iya, di belakang. Habis itu dia ada ranger, kita harus maju 10 langkah. Lagi. Terus biar kita cepat finish nggak lewat lagi sini. Baik, bagaimana sudah selesai? Baik, silakan duduk kembali. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita bermain games dari LKPD yang sudah kalian buat. Oke, Pak. Adapun yang game yang harus kalian lakukan, Bapak akan memberikan instruksi terlebih dahulu. Pertama adalah pilihlah satu teman untuk menjadi
robot, berperan sebagai robot. Yang kedua, pilihlah satu teman kalian yang berperan sebagai instruktur atau yang memberikan sebuah instruksi. Seperti itu ya. Sedangkan teman-teman yang lain dilarang untuk memberikan instruksi ataupun kelompok lain juga dilarang untuk memberikan instruksi. Pak, bagaimana nanti gamenya? Gamenya itu bisa lihat kalian di sini di tengah-tengah kelas kita sudah disiapkan ada beberapa jalur ya. Ada titik start dari sini. Nanti setelah titik start kalian harus menuju checkpoint pertama. Selanjutnya checkpoint kedua, checkpoint ketiga, keempat, dan sampai finish. Bapak itu kita ngelihat kayak ada kubangan air, terus juga ada sungai ataupun titik bahaya. Nah berarti nanti tergantung siapa yang berperan sebagai instruktur untuk mengarahkan robotnya. Nah kelompok berapa dulu nih yang mau coba duluan? Silakan. Kelompok mana dulu? Oke, silakan. Kelompok 2 berikan tepuk tangan. Silakan untuk maju semuanya. Oh, 2 orang saja ya. Yang sebagai robot dan yang sebagai instruktur. Nah, jadi teman-teman silakan. Tadi kertasnya mana? Oh, silakan. Nah, teman-teman. Jadi ada satu teman yang sebagai robot. Boleh bantu dekat ya. Oke, nanti yang instruktur ini memberikan arahan atau perintah menuju apa? Cukup. Kelihatan ini berapa? Kita tes dulu ya. Berapa? 2. Benar. Ya, ini 5. Oke. Berarti sudah aman ya. Oke, mari kita mulai kejutan terlebih dahulu. Yang lain harap tenang. Silakan instruktur dimulai. Maju, belakang, 3. Terus ke kiri, ke kiri, 5 langkah. Stop. Terus ke kanan, 3 langkah. Terus ke kanan. Maju 3 langkah. Hadap kiri. Maju. Stop. Hadap kiri. Maju. Terus. Stop. Sudah. Baik, itu sampai finish ya. Berarti sudah selesai. Nah, Bapak minta satu kelompok lagi deh. Karena kita sebentar lagi kayaknya 15 menit udah bel nih. Satu kelompok lagi yang robotnya perempuan. Silakan maju kelompok 3 ya. Silakan maju. Silakan Kak, ayo. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, instrukturnya sudah siap. Siap. Robotnya sudah siap. Siap. Ini kan namanya robot cantik ya teman-teman. Ya, masya Allah. Silakan mulai dari Sera. Maju 3 langkah. Up. Ke kiri. 5 langkah. Maju 1 langkah. Stop, hadap kanan. 2 langkah. Stop. Ke kanan. 3 langkah. Ke kiri. 2 langkah. 1 langkah. Ke kiri. 5 langkah. Stop. Gunakan ke belakang.
Tuh. Baik, terima kasih. Hampir nabrak meja temannya. Atau kelompok 3 masih mau? Boleh ya? Silakan ya. Ayo, maju yang terakhir. Oke, ada robot ganteng nih kali ini. Silakan maju. Ayo. Silakan. Ini berapa? Ini berapa ya? Ini 3. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Robotnya agak unik ya, punya perasaan gitu ya. Stop. Agak berdiri. Maju 2. Stop. Maju 5. Baik, oke, baik silakan duduk kembali di kursinya masing-masing. Oke, terima kasih semua kelompok itu sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Oke, Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Kalau dikumpulkan lagi LKPD-nya kepada Bapak akan diberikan penilaian. Silakan satu teman untuk maju mengumpulkan LKPD-nya. Yang tadi jangan lupa untuk memberikan nama dan kelompok kalian masing-masing. Nah, kita sudah belajar, terus juga sudah mempraktekkan bagaimana tentang pembelajaran belajar komputasional, berpikir secara komputasional. Silakan ketua kelas kepada Asif tolong mengumpulkan hasil kerja teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Seru tidak? Seru. Terus apa sih yang kalian ketahui dan pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang komputasional, berpikir secara logis dan sistematis. Oke, luar biasa. Ya, jadi hari ini betul sekali yang dikatakan teman kalian yaitu Nia, berpikir komputasional yaitu berpikir secara logis, secara sistematis dan efisien. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoanya di dalam hati saja ya. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa. Setelah ini mungkin sebentar lagi sekitar 2 menit akan break. Kalian boleh istirahat. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat untuk kita di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Bila sudah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.